Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadasyah, NIM 202000001, Prodi D3 Kebidanan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai fetal development atau pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Bahan dan alat yang kita butuhkan dalam melakukan praktikum ini yaitu antara lain gambar ovarium. Prosedur dalam melakukan praktikum ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan embrio, implantasi, dan pertumbuhan fetus. Reproduksi adalah suatu proses perkembangbiakan makhluk hidup yang dimulai dari bertemunya sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dengan spermatozoa yang dihasilkan oleh testis. Sehingga dari proses tersebut terbentuk suatu makhluk hidup baru yang disebut dengan zigot. Yang kemudian kondisi tersebut disusul dengan kehamilan dan berakhir dengan kelahiran. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan embrio dibedakan menjadi dua tahapan, yaitu pertama, fase embrionik, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina. Fase yang kedua itu fase fertilisasi, adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan melakukan pembelahan sel. Tahap awal perkembangan embrio manusia. Yang pertama, tahap germinal atau pemumpukan. Pembuahan terjadi ketika spermatozoa telah berhasil memasuki sel telur dan dua set materi genetik yang dibawa oleh gamet bergabung bersama, menghasilkan zigot atau sel diploid tuba. Biasanya terjadi di ampula salah satu saluran tuba. Zigot berisi materi genetik gabungan yang dibawa oleh gamet jantan dan betina yang terdiri dari 23 kromosom dari inti sel telur dan 23 kromosom dari inti sperma. 46 kromosom mengalami perubahan sebelum pembelahan mitosis yang mengarah pada pembentukan embrio yang memiliki dua sel. Tahap yang kedua yaitu pembelahan. Awal dari proses pembelahan ditandai ketika zigot membelah melalui mitosis menjadi dua sel. Mitosis ini berlanjut dan dua sel pertama membelah menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel, dan seterusnya. Tahap yang ketiga yaitu blasturasi. Pembelahan sendiri merupakan tahap pertama dalam blastulasi, yaitu proses pembentukan blastokista. Sel berdiferensiasi menjadi lapisan luar sel atau secara kolektif disebut trofoblast, dan masa sel dalam dengan pemadatan lebih lanjut blastomer luar individu trofoblast menjadi tidak dapat dibedakan.
mereka masih terkurung dalam zona pelusida. Tahap yang keempat yaitu gastrulasi. Histogenesis dari 3 lapisan germinal pewarna buatan, yaitu kantung kehamilan, kedua kantung kuning telur dan embrio berukuran 3 mm dan 5 minggu. Tahap gastrulasi, tahap pembentukan gastrula yaitu pembentukan 3 lapisan embrionik pada embrio. Tahap yang kelima yaitu neurulasi. Dalam tahap neurulasi merupakan awal dari tahap diferensiasi setelah tahap gastrulasi. Pada tahap neurulasi merupakan tahap pembentukan korda saraf atau nocord yang merupakan ciri utama dari hewan vertebrata. Notokorda dibentuk dari interaksi induksi antara lapisan ektoderm dengan lapisan mesoderm. Induksi antar lapisan ini menyebabkan sel-sel ektoderm bergerak sehingga terbentuk notokorda yang memanjang. Untuk selanjutnya, notokorda ini akan berkembang menjadi sistem syaraf pusat atau perkembangan otak. Intinya, tahap neurulasi ini diidentifikasikan dengan terbentuknya lempeng saraf atau notokorda pada lapisan ektoderm. Tahap yang keenam yaitu organogenesis. Tahap organogenesis merupakan tahap pembentukan organ yang berkembang dari lapisan embrionik yang terbentuk pada tahap gastrula, pertumbuhan fetus. Tahap perkembangan janin atau fetus di trimester pertama kehamilan. Trimester pertama kehamilan biasanya berlangsung sekitar 40 minggu atau selama 3 trimester. Pada trimester pertama sendiri biasanya berlangsung hingga usia kandungan memasuki minggu ke-12. Di awal masa kehamilan ini akan banyak terjadi perubahan pada tubuh ibu dan janin. Karena itu penting sekali untuk mengetahui tahap perkembangan janin dalam kandungan selama trimester pertama dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang dapat terjadi. Trimester kedua. Memasuki trimester kedua, resiko keguguran biasanya akan ikut menurun karena kandungan sudah semakin kuat dan terus berkembang. Berat bayi dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tengkoraknya semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Anda mungkin akan merasakan tendangan dan detak jantung berdebar serta bisa melihat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan USG. Trimester ketiga. Memasuki trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kg loh dengan otot dan paru-paru yang makin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus akibat lemak pada tubuhnya yang terus bertambah. Pada trimester akhir ini, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya hingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kilo dengan panjang 48 cm loh.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy ya.